Oke guys, kembali lagi bersama saya Ronald Toani. Sekarang saya lagi sama adik ipar saya. Jadi dia ini suaminya adiknya istri saya. Nah, saya mau menceritakan bagaimana saya berdua mengalami kecelakaan hebat. Masuk mungkin bisa dibilang tebing, bisa dibilang jurang, karena kurang lebih 70 meter. Itu pun kita nggak yakin 70 meter, tapi karena dari Satlantas Boyolalinya pun bilang, Pak, kita udah ukur 70 meter. Jadi ya, anggaplah itu 70 meter. Nah, jadi pertama kali saya mau menekankan bahwa apa pentingnya itu safety belt, sabuk pengaman. Jadi ya dan ya sabuk pengaman ya. Betul. Jadi sabuk pengaman itu kalau pakai beneran dipakai, pakainya di depan. Kalau perlu nggak perlu pakai sambungan atau apa, bener-bener sabuk pengaman ke jacknya. Kenapa? Karena jadi kejadian kita itu karena apa namanya? Mungkin karena saya ngantuk kali ya, apa gimana gitu, saya juga kurang paham. Itu kejadiannya kemarin Sabtu Jam pagi. 5 pagi. Iya. Padahal jadi saya itu mau perjalanan ke Pacitan. Jadi saya mau ke Pacitan karena janjiannya pagi, berangkatlah malam. Ngantuk, saya tidur di rest area di Ungaran. Nah, udah tidur dapat 2 jam, bangun, ngelanjutin perjalanan. Jalan lagi. Dan syukurnya si Dani ini waktu ngelanjutin perjalanan dia kan tidur. Dalam Tidur. posisi gunain seat belt yang sangat pas. Jadi tidur pun dia pakai seat belt. Dan biasanya orang tidur kan seat beltnya dilepas, ini nggak dia pakai. Nah, mungkin kecepatan juga di atas 100 lebih ya. Itu tiba-tiba kehantam ke kiri. Kita hantam itu bambu, pohon bambu. Jadi bambu itu dan bambu itu banyak masuk ke dalam, ya bisa dibilang jurang ya. Jadi pontang panting. Jadi kalau lihat di gambarnya nanti itu nggak ada bagian yang nggak ringsek, baik depan kanan, depan kiri, atap, samping kanan, kiri, belakang. Itu pun cuman kaca yang utuh, tinggal kanan belakang ya Dan ya? Kaca udah copot semua, Kayaknya- tinggal kaca atas doang yang masih ketutup waktu Apa sama belakang deh kayaknya, saya lihat di fotonya. Nah, itu waktu kita jatuh di bawah, si Dani bilang, karena suara speaker itu udah bukan radio lagi, jadi suaranya udah teror. Nanti kamu bisa lihat yang di video yang waktu saya jatuh. Itu ada suaranya cuma teror gitu. Si Dani pun bilang, kok ini kita cepet-cepet keluar kok. Mobil mau meledak, kita cepet-cepet keluar, pokoknya kita cepet-cepet keluar aja. Ini udah keluar asap, karena emang keluar asap. Di dalam mobil asap, muka saya juga udah penuh sama debu, oli, apa segala macem. Ya udah, saya nggak banyak ambil mikir, karena saya lihat pintu saya buka juga udah nggak bisa, udah ringsek. Sebelah sana juga udah beton, udah nggak bisa dibuka, udah nggak bisa lihat mana-mana, cuma selain lewat sunroof. Jadi sunroofnya saya hajar, kebuka, terus kebetulan di atas sunroof itu banyak apa namanya, bambu ya. Nah, bambunya itu udah saya begini pun dia langsung apa, bisa ada jalan buat kebuka, buat keluar. Cuman ini akhirnya tangan saya yang jadi pada lecet-lecet, sama ini sedikit jahitan. Keluar, udah si Dani bilang, tolong. Dan itu kondisi udah sangat hopeless banget. Itu udah kayak kita gak yakin ada yang bisa nolongin itu. Gak ada bunyi mobil, gak ada bunyi pejalan kaki pun gak kelihatan satupun. Gak ada kehidupan deh sama sekali di situ. Karena di dalam itu benar-benar guys, itu tenang, sunyi, dingin gitu ya. Dingin Iya, ya. dingin banget.
Jadi kondisinya. dia tolong, saya begitu dia teriak-teriak itu saya bilang, dan percuma teriak-teriak, nggak ada yang nolongin. Udah cari HP aja. Makanya tuh di video ada saya lagi jalan tuh, saya lagi cari HP guys. Jadi kondisi pala saya benyut kayak bakpao tuh, tapi saya bukannya om bakpao tuh, bukan, emang bener-bener jedot benyut. Saya nyari-nyari handphone saya nggak ketemu. Nyari-nyari apa-apa, nggak ketemu apa-apa. Malah si Dani nyari-nyari, ketemu dompet saya, Dompet. ketemu tasnya dia. Nah, ternyata di tas dia ada handphone. Dan ajaibnya itu handphone yang biasanya handphonenya itu error, kameranya nggak bisa dipakai, waktu itu bisa dipakai dan sinyalnya penuh ya Dan. Iya. Jadi kalian nih mungkin yang emang suka jalan-jalan, yang emang buat mencegah kecelakaan aja lebih baik kalian punya handphone cadangan. Ya, handphonenya taruh di tas. Kenapa? Karena handphone saya berdua hilang. Iya. Jadi Nggak tahu kemana. saya nggak mau nyalain menuduh siapa-siapa, pokoknya handphone saya berdua hilang, berupa dan juga barang-barang yang lain juga hilang. Jadi saat Anda terjadi kecelakaan, amanin barang berharga baru keluar ya. Kalau nggak keluar, amanin barang-barang yang bisa diselamatin, ya sudah. Tapi emang nyawa tuh nomor satu. Jadi waktu Dani minta tolong, udah nggak ada pertolongan, karena emang guys begitu tingginya ya. Itu sampai kecepatan tinggi mobil yang lewat pun nggak kedengeran sama sekali. Jadi itu nanti guys bisa lihat foto orang yang di tebing pun, cuman orangnya segini, tebingnya masih tinggi, masih ada coran, masih ada lebih tinggi lagi. Dan waktu ditanya, cuman tanya 2, korban jiwa berapa orang. Saya bilang ini kita korbannya, di dalam masih ada orang lagi yang kejepit. Sudah nggak ada. Nah itu yang datang, yang mereka yang nolong dari Jasa Marga, dari PJR, dari Satlantas, semuanya bilang, waduh bersyukur ya Pak ya, karena apa, dengan kondisi yang begitu kita diselamatkan. Jadi sebuah mujizat juga, karena kebiasaan saya guys, bukan kebiasaan lah, saya ngaku aja. Entah kenapa hari itu saya mau berangkat malam-malam jam 11 malam, istri saya ngajakin berdoa dulu. Padahal saya bilang, saya sampai kan Dani kan lagi di pik, saya sampai pik, saya langsung jalan ya. Tapi dia bilang nggak, turun dulu, berdoa dulu, paling 10 menit. Jadi saya turun, saya berdoa dulu, minta selamat, ya bener-bener Tuhan kasih selamat. Dani pun cuma lecet ya, ini aja. Jadi mobilnya ringsek, orangnya ya lecet-lecet aja. Dan kita naik ke atas itu emang nggak ada nggak ada tangga yang nyampe guys, karena emang bener-bener dalam. Pakai tali pun juga nggak nyampe. Karena jadi kita nyusurin itu batu-batu kali sampai kita bisa merayap ke atas. Tahu nggak guys? Jadi waktu kita di bawah, tim penyelamat yang udah ngelihat kita aja mau ke bawah nyelamatin aja setengah jam ya. Iya. Ada setengah jam kita nungguin. Kenapa? Soalnya timnya itu nggak bisa nemuin jalan ke bawah. Iya. Karena emang bener-bener curam. Betul. Jadi itu juga, selain kedua juga saya mau, ya mungkin emang mobilnya pun juga oke dalam artian emang safety-nya pun sip ya. Karena kenapa saya bilang sip? Karena airbag-nya itu nyala semua guys. Jadi airbag itu bukan cuman di depan, tapi sampai di pilar, sampai di jendela, sampai di tempat duduk, semuanya nyala semua. Akhirnya mungkin pecahan kaca yang pecah nggak kena ke muka, nggak nancep ke kita, nggak kemana-mana. Tapi ujung-ujungnya kembali itu mungkin ya, bukan mungkin ya, itu pertolongan Tuhan lah saya rasa. Karena biarpun di kantong udara kayak gitu pun, kalau dilempar dari ketinggian segitu dengan kecepatan yang sangat tinggi, Betul. besi aja rencek, gimana cuman badan yang begini. Jadi gitu aja kesaksian saya ataupun klarifikasi saya. Teman-teman, saya nggak apa-apa, saya selamat. Jadi jangan lupa untuk tetap
memakai sabuk pengaman, jangan bercanda. Sabuk pengaman pakai di depan, jangan di belakang. Jangan asal klik, Atasnya aja. jangan atasnya doang. Pakai yang benar. Berdoalah sebelum kamu melakukan perjalanan atau kegiatan. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus berjuang, terus berusaha. Jadi dirimu sendiri, jangan jahat sama orang, jangan iri sama orang, sampai apa yang kamu dan saya cita-citakan kita bisa raih. Sampai jumpa di channel saya selanjutnya. Tentunya begitu saya sudah pulih ya. Dan buat teman-teman yang kayak udah janji appointment buat bikin video, saya mohon maaf dulu, saya sementara nggak bisa bikin video. Jadi gitu aja. Terima kasih buat atensinya. Sampai jumpa di channel saya selanjutnya. Terima kasih. Yaudah.